Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, saya Rahul Erika Pratama dengan NIM 22140102 akan menjelaskan atau membacakan surah Al-Baqarah tentang tafsir surah Al-Baqarah ayat 177. Kita akan membacakan surah Al-Baqarah ayat 177 beserta artinya secara perkata. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Laisa, bukanlah, al-birra, kebajikan atau kebaikan, antuwallu, kamu menghadapkan, wujuhakum, wajahmu. Kalau dapat kita rangkaikan, laisa birra antuwallu wujuhakum, bukanlah kebajikan atau kebaikan serta menghadapkan wajahmu kibalal masyriqi, ke arah timur, wa maghrib, dan barat, walakin, akan tetapi, al-birraman, kebajikan atau kebaikan orang, amanna billah, dia beriman kepada Allah, wal yaumil akhir, dan hari akhir, wal malaikah, dan malaikat, wal kitabi, dan kitab, wan nabiyina, dan nabi-nabi, wa ata, dan memberikan, mala, harta, ala, atas, hubbihi, dicintainya, zawi, kelompok, kurba, yaitu kerabat, wal yatama, dan anak-anak yatim, wal masakin, dan orang-orang miskin, wa ibna sabil, dan orang-orang dalam perjalanan, wasailina, dan orang-orang yang meminta-minta, wa firriqab, dan di dalam memerdekakan hamba sahaya, wa aqamas sholata, dan mendirikan sholat, wa ataz zakah, dan menunaikan zakat, wal mufuna, dan orang-orang yang menepati, biahdihim, pada janji mereka. Selanjutnya yaitu orang-orang sabar, biahdihim, pada janji mereka, iza ahadu, yaitu mereka berjanji, wasobirina fi, dan orang-orang yang sabar dalam ba'sa iwat darai, kesempitan dan kemelaratan, wahinal ba's, dan ketika perang, ulaikal ladina, mereka itulah orang-orang sadaku, yaitu mereka itulah orang-orang yang benar, wa ulaika, dan mereka itu humul muttaqun, mereka merupakan orang-orang yang bertakwa. Shadaqallahul azim. Baik, selanjutnya kita akan menjelaskan tentang tafsir Quran surah Al-Baqarah ayat 177 ini. Quran surah Al-Baqarah ayat 177 ini yaitu berbicara atau menjelaskan tentang al-birru. Al-birru di sini yaitu dimaksud dengan al-birru adalah kebaikan atau kebajikan. Dalam ayat ini menjelaskan tentang perpindahan arah kiblat umat muslim yang mana hal tersebut ditentang oleh kaum Yahudi atau Nasrani, kaum kafir saat itu, di mana pada awal mulanya atau semulanya arah kiblat ini berarah pada Baitul Maqdis yang kemudian dipindahkan atau dipindah arahkan ke kota Makkah menuju Ka'bah. Hal ini muncul yaitu penentangan dari orang-orang kafir Quraisy kala itu mengapa terjadinya perpindahan kiblat orang muslim. Maka turunlah surah Al-Baqarah ayat 177 ini, di mana di dalamnya menjelaskan yaitu bahwa kadar keimanan seseorang bukanlah diukur dari arah kiblat, melainkan bentuk kepercayaan seseorang terhadap sesuatu. Selanjutnya, ayat ini juga membahas atau membicarakan mengenai empat kebajikan yang dimaksud yaitu seperti iman, kesolehan sosial, wa aqamas sholata wa atuz zakah, tentang sholat, menunaikan zakat, dan menepati janji. Pertama kita bicara tentang iman. Iman di sini yaitu banyak sekali cakupannya. Iman kepada Allah, iman kepada Nabi, iman kepada malaikat, iman kepada hari akhir. Mengimani Allah, mempercayai bahwa Allah itu satu, tiada Tuhan selain Allah. Mengimani Nabi, meyakini bahwa Nabi itu merupakan utusan Allah. Nabi, contohnya seperti Nabi Muhammad SAW, yaitu utusan Allah
di mana Nabi Muhammad SAW diutus oleh Allah ke permukaan bumi ini, yaitu sebagai uswatun hasanah. Uswatun hasanah yaitu sebagai suri tauladan yang baik bagi manusia, yang mana Nabi Muhammad menjadi contoh suri tauladan yang baik bagi manusia. Mengimani malaikat, meyakini bahwa kita diawasi dan dijaga oleh malaikat. Selanjutnya yaitu mengimani hari akhir. Mengimani hari akhir yaitu mempercayai bahwa suatu saat nanti, bahwa yang namanya hari akhir ini pasti akan datang. Selanjutnya yaitu berbicara tentang yang kedua, kesolehan sosial. Kesolehan sosial yaitu tentang berbagi. Berbagi di sini yaitu membagi atau memberikan barang kepada seseorang. Bentuk keimanan seseorang dapat kita ukur di sini tentang membagi itu, yaitu seseorang yang membagi atau memberikan barangnya kepada orang lain, yaitu berupa barang yang masih ia cintai, yang ia sayangi. Di mana barang itu masih ia pakai, bukanlah barang yang sudah tidak ia pakai. Dari sinilah kadar keimanan atau sosial seorang diukur. Bagaimana ia meyakini bahwa ada lagi yang lebih membutuhkan daripada dia. Di sini dapat mungkin dikatakan bahwa bentuk memberikan barang kepada orang lain ini yaitu bukanlah barang yang buruk atau barang yang sudah rusak. Namun barang yang diberikan di sini yaitu barang yang masih menjadi barang kesayangan, contohnya bagi orang yang hendak memberikan barang ini. Yang selanjutnya yang ketiga yaitu wa aqamas sholata wa atuz zakah. Di dalam ayat ini Allah yaitu menjelaskan juga tentang sholat dan juga menunaikan zakat. Sholat merupakan bentuk hubungan manusia dengan Allah. Di sanalah manusia meminta kepada Allah, meminta pertolongan, meminta petunjuk. Bentuk permohonan serta penyesalan di sana juga diungkapkan. Selanjutnya yaitu menunaikan zakat. Zakat merupakan sebuah kewajiban yang harus dibayar. Dalam ayat ini juga menjelaskan tentang zakat, yang mana zakat itu wajib dibayar. Pembagian zakat ini juga banyak sekali. Contohnya yang satu kita ambil yaitu tentang pembagian zakat fitrah. Zakat fitrah atau zakat diri ini di mana yang dilakukan satu kali dalam setahun, yaitu dikala sebelum melaksanakan sholat hari raya Idul Fitri, sebelum khatib menaiki mimbar. Di mana tujuannya yaitu untuk mensucikan diri, membersihkan diri kita. Dan jadi dapat kita ambil juga bahwa dalam ayat ini Allah juga menjelaskan tentang sholat, menunaikan zakat. Yang keempat yaitu menepati janji. Menepati janji secara sabar. Sabar di mana dikatakan yaitu sabar dalam kesusahan, sabar dalam kemelaratan, sabar dalam kekurangan. Sabar yaitu bersabar terhadap sesuatu. Sabar ditimpa musibah. Sabar serta ikhtiar bahwa yakin suatu saat nanti Allah akan memberikan jalan yang mudah bagi kita nantinya. Mungkin ini yang dapat saya simpulkan tentang tafsir Quran Surah Al-Baqarah ayat 177 di atas. Entah lebih atau kurangnya, saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.